Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeni Repiza Sapta Firlanda, Program Studi Kedokteran Umum, Fakultas Kedokteran, Universitas Malahayati. Nomor pokok mahasiswa 183101177. Blog Neuroscience kelompok 16. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tambahan praktikum anatomi pertemuan ketiga Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati. Sebelum memulai materi, sekali lagi saya mengajak teman-teman untuk berdoa bersama semoga pandemi COVID-19 di negara kita segera cepat berakhir. Amin, amin, ya robbal alamin. Selanjutnya kita akan memasuki materi, yaitu ganglia basalis. Saya akan menggunakan buku yang sama, Sobota edisi ke-23, jilid ketiga. Selanjutnya kita ke gambar ganglia basalis. Nah, ini adalah gambar ganglia basalis, dan bagian bawah ini ada gambar talamus. Di ganglia basalis ini ada beberapa arteri dan pena, antara lain arteri callosum marginalis, bisa kita lihat panahnya, ada arteri perikallosa, ada corpus callosum truncus, ada ventriculus lateralis, pars centralis, ada fornix, ada plexus choroideus ventriculi lateralis, ada kapsula interna, ada kapsula externa, ada arteri insularis, ada arteri cerebri, mohon maaf gambarnya. Ada arteri cerebri media, ada arteri centralis, ada corpus amygdaloideum, ada ventriculus lateralis, ada plexus choroideus ventriculi terti, ada arteri cerebri media, ada arteri cerebri posterior, ada cisterna pontocerebralis, ada pons, ada arteri basilaris, ada vena basalis plexus basilaria, ada vena inferior cerebri, ada hippocampus, ada vena media profunda cerebri, ada ventriculus tertius, ada claustrum, ada insula, ada vena media superficialis cerebri, ada globi validi lateralis et medialis, ada putamen, ada talamus, ada vena interna cerebri, ada caput nuclei caudati, ada vena parietalis, ada vena thalamus striata superior, ada sinus sagittalis inferior, ada sinus sagittalis superior. Nah, itulah bagian-bagian dari ganglia basalis. Nah, selanjutnya ke talamus. Nah,
Di talamus ini terdapat beberapa bagian-bagian juga, ada ventriculus lateralis cornu temporale, ada ventriculus lateralis cornu occipitale, ada globus pallidus, ada talamus, putamen, nucleus caudatus corpus, ada ventriculus lateralis pars centralis, ada ventriculus lateralis cornu frontale, ada nucleus caudatus caput, ada nucleus caudatus cauda, ada corpus amygdaloideum. Nah, selanjutnya saya akan membacakan catatan klinis, yaitu arteri centrales anterolaterales, bercabang dari arteri cerebri media dengan sudut yang hampir tegak lurus. Ini membuatnya mudah mengalami turbulensi aliran darah dan mudah terbentuk plak arteriosklerotik sekunder di tempat ini. Penderita tekanan darah tinggi, hipertensi arterial, seringkali menderita oklusi di tempat percabangan yang penting ini. Oklusi serta pendarahan dari pembuluh darah ini menyebabkan nekrosis di daerah-daerah ganglia basalis dan kapsula interna, sehingga timbul hemiplegia kontralateral. Bergantung lokasi kerusakan ganglia basalis, bisa timbul gangguan gerakan hiper atau hipokinetik berat atau distonia. Selanjutnya kita ke ventriculus tertius dan diencephalon. Nah, di sini terdapat beberapa bagian-bagian juga. Ada talamus, fornix, commissura habenularum, glandula pinealis, commissura posterior, lamina terminalis, commissura anterior. Nah, ini sirkuit saraf yang melibatkan pengaturan glandula pinealis. Bisa kita lihat di sini melatonin, glandula pinealis, serabut simpatis, noradrenergik, ganglion cervicale superius, ada nucleus intermediolaterales, ada retina, tractus retinohipotalamicus, ada nucleus suprachiasmaticus, ada nucleus paraventricularis. Nah, selanjutnya kita ke sini. Nah, di sini ada bagian-bagiannya juga. Ada ventriculus lateralis, cornu frontale, capsula interna, nuclei reticulares, nuclei anteriores, nuclei mediales, nuclei mediani. Ada nuclei ventrales, ada nucleus ventralis, intermedius, posterolateralis, posteromedialis, ada nucleus paravascularis, ada nucleus centromedianus, ada nucleus dorsales. Di sini ada nuclei metathalami, nuclei metathalami. Terus di sini juga ada ventriculus lateralis atau cornu occipitale. Nah, di bagian bawah sini bisa kita lihat ada potongan-potongannya terbagi menjadi 4. Nah, di sini ada keterangannya, ada tadi yaitu potongan horizontalis
Mohon maaf, saya ulangi, potongan horizontal melalui hemisferium cerebri kiri. Yang pertama tadi, yang terdiri dari nukleus. Nah, yang B, yang B, hemisferium cerebri kiri dilihat dari sisi kiri atau bagian lateral. Nah, selanjutnya yang C, ini saya besarkan yang ini, itu hemisferium cerebri kanan dilihat dari medial. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang D, ini kedua talami terlihat dari sudut oblik superior. Nah, selanjutnya kita ke diencephalon. Nah, diencephalon ini tetapi hanya diambil di bagian sini saja. Ini saya perbesar. Nah, jadilah seperti ini. Di sini terdapat bagian-bagiannya juga. Ada nukleus lagi, ada nukleus bisa kita lihat. Nah, di sini juga ada traktus supra optico hypophysalis, ada nukleus supra opticus dan nukleus lain. Nah, selanjutnya di sini kerusakan nukleus paraventricularis dan khususnya nukleus supraopticus menyebabkan definisi ADH. Akibatnya ketidakmampuan menyerap kembali air di tubulus pengumpul di ginjal menyebabkan diabetes insipidus. Pasien banyak berkemih dan mengeluarkan hingga 20 liter urin setiap hari. Nah, di sini ada akromegali menggambarkan pembesaran ekstremitas dan bagian-bagian tubuh yang menonjol. Akra seperti manus, tangan, pes, kaki bisa kita lihat di gambar ini. Mentum, dagu, mandibula, rahang bawah, auris, telinga, nasus, hidung, supersilia, alis, atau genitalia yang melebihi normal. Ini disebabkan oleh produksi berlebih hormon pertumbuhan STH di lobus anterior hipofisis yang terutama disebabkan oleh tumor jinak dan jarang sekali ganas. Gigantisme disertai pertumbuhan dan tinggi yang luar biasa disebabkan oleh tumor penghasil STH di lobus anterior hipofisis yang terbentuk sebelum fase pertumbuhan selesai. Setelah lempeng epifisis, lempeng pertumbuhan tertutup, perbesaran hanya terjadi di akra. Selanjutnya kita ke mencephalon. Mencephalon ini diambil bagian sini. Saya perbesar. Nah, ada bagian-bagiannya juga, ada trigonum olfactorium, ada pendiculus cerebri yang terbagi menjadi crus cerebri dan tegmentum mesencephaly, ada metatalamus dan bagian-bagiannya, ada aqueductus mesencephaly, ada substansia grisea centralis, ada nucleus ruber, ada substansia nigra yang dibagi lagi menjadi dua, ada vas reticularis dan vas compacta. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan Parkinson, yaitu penyakit Parkinson adalah sintesis dopamin yang jauh berkurang, khususnya di dalam substansia nigra.
Berkurangnya dopamin mencetuskan timbulnya satu sindrom paralisis agitans, kelumpuhan gemetari yang ditandai oleh hipokinesis, rigor, dan tremor istirahat. Selain itu, penderita sindrom ini mengalami peningkatan sekresi saliva, air mata, keringat, dan sebum. Selain itu, penderita memperlihatkan gangguan kognitif dan mood. Penyakit Parkinson memengaruhi sekitar 1% individu berusia di atas 60 tahun. Penyakit yang menyerupai Parkinson dapat muncul setelah ensefalitis, intoksikasi, terapi obat psikotropika jangka panjang, dan lain-lain. Lesi nukleus ruber menimbulkan gejala yang serupa dengan lesi cerebellum, termasuk tremor cerebral intensi dan penurunan tonus otot. Akibat keikutsertaan nukleus ini ke dalam rangkaian sirkuit saraf yang penting di antara cerebellum, nukleus ruber, cerebellum, nukleus olivaris inferior, cerebellum. Terima kasih, saya rasa cukup untuk materi pertemuan 3 praktikum anatomi. Terima kasih sudah menonton video ini. Masih banyak kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan, atau ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.